Baik, perkenalkan nama saya Bulan Taufik Stores, tahun 11 S2 3024. Sini saya akan menjelaskan praktikum 5 mengenai deep learning. Nah, di sini ada beberapa eh, topik praktikum yaitu supervisor mesin karena SVM, logistik, random forest classification, F-Bayes, logistik regression, dan KNN. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama kita import library yang dibutuhkan, di mana NumPy digunakan untuk komputasi numerik. Lalu Pandas ini untuk membaca datasetnya, di mana datasetnya itu data.cv. Lalu eh, Matplotlib untuk visualisasi ya. Nah, lanjut ke kita untuk membaca datanya, yang misalkan fitur dan label di sini, di mana X ini berisi semua kolom kecuali kolom terakhir. Lalu Y ini kolom terakhir sebagai target klasifikasinya. Selanjutnya saya membagi datanya menjadi dua bagian yaitu training dan testing, di mana bisa dilihat 0,25 ini maksudnya 25% data ini digunakan untuk testing, sisanya untuk training. Eh, Lalu selanjutnya karena beberapa algoritma sensitif terhadap skala, maka perlu dilakukan standarisasi fitur atau menyamaratakan. Nah, di sini ada fit transform. Ini fit transform gunanya untuk pada training, sedangkan testing hanya transform saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke SVC. Nah, model pertama dengan kernel linear fit ini untuk melatih model pada data training. Kemudian dilakukan sebuah prediksi. Nah, prediksi. Ini prediksi. Lalu evaluasi dilakukan dengan ini. Lalu conversion matrix menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah ya. Ini. Lalu untuk model kedua yaitu yang kernel SPM. Tab-tab yang awal masih sama, tapi di sini untuk menangani data yang non-linear saya mengganti menjadi kernel RBF. Bisa dilihat. Lalu selanjutnya perbedaan perbedaan hanya pada parameter kernel, tapi secara matematis modelnya berbeda karena RBF ini memproyeksi data ke dimensi lebih tinggi. Ibarat eh, SFM itu dua dimensinya, kalau SFM RBF ini ataupun kernel SVM ini lebih bisa mengangkat ke topik yang tiga dimensi. Selanjut ke random forest. Di sini bisa dilihat secara langsung. Ini kita mengimport library-nya, di mana di sini estimasi 10 dan estimasi 10 kriterianya entropi dan random state nol. Nah, ini maksudnya ada 10 decision tree. Lalu entropi ini maksudnya menggunakan information gain. Nah, evaluasinya sama seperti sebelumnya menggunakan conversion matrix dan akurasi. Nah, untuk model keempat itu saya memakai naive Bayes. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Ini mengasumsikan distribusi fitur mengikuti distribusi normal. Nah, conversion matrix divisualisasikan menggunakan heatmap. Seperti berikut. Selanjutnya ke logistik regression. Hmm. Nah, di sini bisa dilihat eh, kita import library-nya untuk melihat probabilitas prediksi.
Itu pakai classifier dot predict underscore probabilitas eh, x test 5. Untuk melihat koefisien fitur itu classifier koefisien. Selanjutnya di sini eh, saya memvisualisasikan fungsi sigmoid berikut contohnya. Lalu ke model keenam itu kan N. Nah, ini untuk yang sigmoidnya. Untuk kanan ini ini dia. Ini maksudnya N neighbor 3 ini model melihat tiga tetangga terdekat untuk melakukan kelasnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut kenapa kita perlu fitur scaling. Ini menghitung jarak antar titik data di mana satu fitur memiliki skala atau skala jauh lebih besar dari fitur lainnya. Maka fitur tersebut akan mendominasi perhitungan jarak. Selanjutnya, eh, saya akan jelaskan kenapa sih random state di set. Nah, ini digunakan random step dipakai supaya hasil eksperimennya dapat direproduksi. Nah, kalau mungkin ada yang bertanya lagi, kenapa SVM RBF bisa lebih baik daripada SVM linear? Ini misalkan data yang yang garis lurus, jika data tidak bisa dipisahkan secara linear, maka performanya menurun. Nah, kalau yang kernel, ini memproyeksikan data ke dimensi yang lebih tinggi, hingga kalau non-linear menjadi linear di ruang yang baru. Apa bedanya logistik regression dan SVM? Logistik regression itu memodelkan probabilitas kelas menggunakan fungsi sigmoid. Sedangkan SVM tidak langsung memodelkan probabilitasnya. Tapi SVM cari margin terbesar antara dua kelas. Kenapa sih KNN perlu scaling tapi random forest tidak terlalu? KNN menghitung jarak antar titik itu sangat tergantung pada skalanya. Sedangkan random forest menggunakan decision tree hanya membandingkan nilai fitur terhadap threshold, bukan menghitung jarak. Sehingga tree tidak peduli apakah fitur dalam skala 1 sampai 10 atau 1 sampai 1000 selama urutan yang sama. Hmm. Maksud dari confusion matrix ini berisi true positif, true negatif, false positif, false negatif. Misal suatu model memprediksi kanker kelas 4, tapi sebenarnya bukan. Itu false positif. Nah, jika model tidak mendeteksi kanker, padahal ada, itu false negatif. Nah, dalam satu kasus medis, false negatif lebih berbahaya karena penyakit tidak bisa dideteksi. Jadi akurasi saja tidak cukup. Kita harus melihat distribusi kesalahannya saya juga. Kenapa tidak hanya pakai akurasi? Karena jika data tidak seimbang, model bisa saja menebak semua sebagai kelas A dan mendapatkan 90% akurasinya. Nah, kenapa sih logistik regression disebut regresi pada klasifikasi? Karena ia menghitung nilai linear terlebih dahulu, lalu hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi sigmoid untuk menjadi probabilitas. Secara matematis, ia memang melakukan regresi terhadap lokal. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.